kelompok 26 BCLT tahun 2025. Saya, Christian Karisarides, bisa dipanggil Christian dengan akhiran 050, akan menjadi host pada episode podcast kali ini. Nah, sebelum kita melangkah ke pembahasan kita pada episode kali ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, mari kita kenal lebih lanjut dengan teman-teman dari kelompok 26 BCLT tahun 2025. Nah, yang pertama-tama kita kenalan dulu nih dengan yang paling dekat dengan saya. Siapa ini? Hai, perkenalkan aku Medita Demaisuri, biasa dipanggil Medita dengan akhiran NIM 117. Halo, perkenalkan saya Catherine Amanda Emsa, akrab disapa Amanda dengan NIM akhiran 108. Halo, perkenalkan nama saya Kezia Ben Salam Kambu, akrab dipanggil Kezia dengan akhiran NIM 129. Halo, saya Nora Dinda Fatima, biasa dipanggil Nora dengan akhiran NIM 295. Halo, perkenalkan nama saya Areta Syarifana Amri, biasa dipanggil Areta dengan akhiran NIM 244. Hai, perkenalkan nama saya Tunia Safar, biasa dipanggil Aini dengan akhiran NIM 166. Halo, perkenalkan nama aku Berliana Novita, akhir NIM 275. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Arsidin Talatap, biasanya dipanggil Adin, NIM C0111251025. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Effendi, biasa dipanggil Iqbal dengan NIM akhiran 239. Nah, jadi teman-teman, pada podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai suatu isu yang sangat mencuri perhatian masyarakat, yaitu mengenai suatu program yang dicetuskan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, mengenai makanan bergizi gratis yang ditujukan untuk anak-anak SD hingga SMA dengan harapan untuk memperbaiki status gizi dari anak-anak tersebut. Namun, naasnya makanan bergizi gratis kini berpindah menjadi makanan beracun gratis. Mengapa? Karena sebanyak 115 warga di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara mengalami gejala keracunan seperti mual hingga muntah setelah menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Para korban langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Menurut kesaksian dari Bapak Kapolsek Mawasangka Tengah, Bapak Ibda Rawoding berkata, gejalanya diawali mual muntah, lalu bertambah hingga 115 orang. Nah, teman-teman, pada episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai isu itu. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Catherine terlebih dahulu. Nah, menurut kamu apa sih tanggapan kamu mengenai isu makanan bergizi gratis ini, atau yang bisa kita kenal dengan saat ini adalah makanan beracun gratis? Baik, kalau dari saya sendiri, kan MBG atau makan bergizi gratis ini kan tujuan awalnya itu untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan derajat atau meningkatkan makna atau nilai hidup dari masyarakat yang kalau misalnya dari Pak Prabowo sendiri, karena tujuan awalnya ini MBG adalah untuk mencegah stunting, berarti target utama dari program MBG ini itu adalah anak kecil. Nah, jadi kalau misalnya program MBG ini menyebabkan misalnya kasus keracunan atau gangguan kesehatan, maka hal tersebut itu bukan lagi sekedar kekurangan atau kesalahan teknis, tapi sudah termasuk dalam kegagalan sistem. Misalnya mungkin mulai dari adanya kesalahan dalam perencanaanmu atau dalam hal pengawasan atau dalam keamanan pangan pada saat distribusinya, pada saat produksinya, ataupun kesalahan teknis pada saat kegagalan sistem pada saat distribusinya. Nah, dalam kebijakan public health sendiri, suatu kejadian keracunan massal, itu kalau misalnya sudah ada satu saja, itu sudah cukup untuk dilakukan audit secara total. Apalagi kalau misalnya terjadi berulang. Nah, apalagi kan sempat kita pelajari dulu pas di blog Kesmas, kalau misalnya kejadian luar biasa yang karena keracunan itu grafiknya tuh harusnya dia kayak naik secara signifikan, jadinya grafik awalnya harusnya naik tapi turunnya juga cepat begitu, jadi kayak naiknya signifikan angkanya tapi turunnya juga signifikan angkanya karena berlangsung dalam durasi yang cepat. Tapi kalau dalam konteks program MBG yang dilakukan, yang direalisasikan oleh Pak Prabowo ini, kejadian grafiknya tuh justru terus naik, dia kayak continuous tapi tidak ada turunnya, jadi anomali.
Jadi ya istilah evaluasi total dalam hal ini menurutku rasional selama masih didukung sama data, kejadian, laporan medis, dan kronologi yang jelas dari lapangan sendiri. Oke, kalau menurut Maedita sendiri, tanggapan kamu mengenai isu MBG ini gimana? Jadi kalau menurut saya sendiri isu tentang MBG itu menurut saya termasuk dalam suatu kegagalan ya, yang dimana kan memang MBG ini berfokus pada sebuah kesehatan tetapi malah membuat orang sakit begitu. Nah, ini menunjukkan mungkin setidaknya ada 3 masalah besar yang dimana ada lemahnya pencernaan dan pengawasan distribusi makanan yang mungkin dari ahli gizi kurangnya apa ya? Kurangnya peran secara langsung dari ahli gizi tersebut. Mungkin gitu dulu ya dari saya. Oke, sekarang kita masuk ke pendapatnya satu orang lagi mengenai isu ini, yaitu Berlian. Boleh berikan pendapat kamu, Berlian? Pendapat saya, makanan bergizi pada dasarnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan mendukung pertumbuhan serta kesehatan. Namun makanan bergizi tetap berpotensi menimbulkan keracunan apabila proses pemilihan bahan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya tidak dilakukan dengan benar. Makanan yang tidak dimasak hingga matang terus disimpan terlalu lama pada suhu ruang atau diolah dengan peralatan yang tidak bersih dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Terus selain itu, bahan makanan yang tercemar maksudnya penggunaan bahan tambahan makanan secara berlebihan. Terus serta minyak goreng yang dipakai berulang kali juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Kurangnya pengawasan dan pemahaman tentang keamanan pangan sering menjadi penyebab utama terjadinya keracunan makanan. Oleh karena itu, selain memperhatikan kandungan gizi, sangat penting untuk menjaga kebersihan, menerapkan cara pengolahan yang tepat, serta memastikan makanan disimpan dan disajikan dengan aman. Setelah itu, dengan langkah tersebut, makanan bergizi dapat benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan bagi kita semua. Nah, betul sekali sih teman-teman sudah beranggapan mengenai isu makanan bergizi gratis ini. Jika kita tinjau kembali ya teman-teman ya, bahwa program ini sudah melenceng dari tujuan awalnya. Lalu, apakah program ini masih dinilai efisien dalam penerapannya? Nah, sekarang saya mau bertanya nih ke teman-teman, apakah memang efisien? Mungkin kita tanya dulu nih ke Keisha kali ya. Oke, kalau menurut saya pribadi ya, untuk efisiensi dari MBG ini kita bisa ambil efisiensi yang positif dan juga negatif, karena di beberapa kota itu MBG ini dilaksanakan dengan baik, jadi sehingga anak-anak yang menerima MBG ini mereka mendapatkan makanan yang seharusnya mereka dapatkan, yaitu makanan yang mengandung vitamin, makanan yang mengandung mineral dan lain-lain. Karena yang mengelola MBG di daerah tersebut juga amanah ya istilahnya, dan ada juga bisa kita katakan efisiensi yang negatif, karena ya itu tadi kembali lagi kepada pengelola dapur tersebut. Bisa saja orang-orang yang ditugaskan untuk memilih dapur itu mereka tidak bertanggung jawab, sehingga dari atas mungkin mereka memberikan uang kepada orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola atau menunjuk sebuah dapur untuk memasak makanan MBG ini, tetapi mereka tidak bertanggung jawab sehingga mereka mengkorupsi
uang tersebut dan menggunakan untuk hal-hal yang lain, dan mereka memilih dapur-dapur yang standar atau yang menengah ke bawah, sehingga makanan-makanan yang diproduksi itu makanan-makanan yang tidak bergizi tadi. Sehingga bisa saya simpulkan juga, ini bisa saja efisien, bisa juga tidak. Tetapi pemerintah sendiri itu juga mereka mengklaim bahwa pemberian MBG ini sudah efisien dan sudah 99,9% yang berhasil. Padahal kalau kita lihat di lapangan sendiri kan nyatanya tidak seperti itu. Hanya beberapa daerah saja yang mungkin pengelolanya amanah dan ada juga yang tidak amanah. Gitu sih menurut saya. Jadi kembali lagi ya, tergantung pengelolanya. Betul sekali. Nah sekarang saya ingin tanya nih kepada Iqbal kali ya. Menurut kamu apakah efisien program ini atau perlu ditindaklanjuti atau mungkin perlu untuk dihentikan? Menurut saya sendiri MBG ini sebenarnya tidak efisien, bukan tidak ya, tapi tidak optimal dalam berjalannya MBG ini. Karena banyak sekali penghalangnya seperti dapur kurang bersih, pembersihan piring MBG yang bisa kita lihat banyak sekali yang sudah beredar di sosial media sana yang benar-benar kotor, dan juga kurirnya. Karena suhu makanan sendiri itu juga sangat-sangat bergantung tentang bagaimananya ntar makanan itu nyampe ke anak-anak. Jadi ya menurut saya mungkin bisa Evaluasikan. Iya, bisa dievaluasi lagi untuk siapa pengurus dapurnya, dan menurut saya juga harus ditindaklanjuti sih. Menurut saya mungkin ada korupsi gitu dari kepala daerah, jadi harus tetap ditindaklanjuti. Karena menurut saya ini bisa menjadi peluang yang besar sebenarnya untuk kita berkembang, tapi untuk efisien belum tidak optimal. Ya, saya sepakat ya dengan apa yang dikatakan oleh Iqbal. Mungkin MBG ini bisa menjadi bumerang untuk kita semua karena pengoptimalisasiannya yang belum cukup dan tidak mencapai misi dari MBG ini. Sekarang saya mau tanya nih mengenai efisiensi lagi, apakah tanggapan kamu mengenai MBG ini? Apakah tetap dilanjutikah atau tidak perlu dilanjutkan? Menurut ini gimana? Kalau saya pribadi, sejauh ini kalau saya lihat ini bagusnya dihentikan saja MBG, karena semakin lama semakin memberikan semakin memberikan banyak dampak negatif kepada anak-anak, seperti keracunan, menyebabkan penyakit-penyakit tambahan seperti diare dan beberapa penyakit lainnya. Mungkin itu saja yang tahu saya. Baik, makasih Aini atas pendapatnya. Di sini mungkin saya akan berkebalikan dengan pendapat Aini ya. Nah, di sini sebenarnya MBG itu menurut saya positif, cuman pengelolaannya yang kurang baik, kurang dapat dia kelola untuk produksi makannya. Oleh karena itu mungkin hasil dari MBG ini makanya dia kayak kurang optimal Kit. Dan sebenarnya untuk MBG ini sebenarnya bisa kita optimalkan jikalau tidak ada semacam korupsi ataupun orang-orang yang memang betul-betul yang tadi dikatakan juga sama teman kita, kalau misal itu orangnya betul-betul amanah dalam melakukan tugasnya. Jadi mungkin sebenarnya MBG ini bagus kalau misal orang-orang itu memang dapat dioptimalkan kerjanya seperti itu sih menurutku. Yap, saya setuju sekali dengan pendapatnya saudari. Ya. Jadi menurut saya pribadi ya MBG ini harus tetap dilanjutkan, tetapi mungkin harus dihentikan untuk di beberapa daerah tertentu, karena menurut saya pribadi kita harus mengecek lagi dapurnya apakah sudah bersih. Kalau misal sudah bersih, kita cek lagi kepalanya apakah pemberian dananya itu pas dengan apa yang seharusnya diberikan gitu.
Jadi setelah mendengar pembicaraan teman-teman semua, saya izin menyimpulkan sedikit bahwa sebenarnya MBG ini adalah program yang memiliki misi yang sangat visioner dan juga tentunya untuk misi Indonesia itu sendiri, yaitu Indonesia Emas 2045. Namun sayang sekali orang atau operatornya yang bekerja di balik layar dalam MBG ini yang perlu kita kaji ulang. Nah teman-teman, ada suatu isu lagi kemarin mengenai MBG, mengenai seorang anggota DPR yang berkata bahwa tidak perlu ahli gizi tersertifikasi dalam proses MBG ini karena hanya diperlukan lulusan SMA saja, yang penting bisa masak, enak, katanya sudah bisa untuk masuk ke dalam dapur MBG. Nah menurut teman-teman nih, apakah memang tidak diperlukankah seorang ahli gizi tersertifikasi, atau memang keadaan ataupun kehadiran seorang ahli gizi ini sangat diperlukan? Menurut Adin gimana? Dari kata-katanya sih, dari yang dibilang sama DPR itu, saya malah jadi makin mencurigai kalau misalnya kasus korupsi itu ada betulnya. Karena kalau kita pikir-pikir kembali kan, itu ahli gizi kalau disewa itu pasti biayanya mahal. Jadi mungkin di situ bisa menjadi sebuah celah untuk mereka mau masukkannya ke uang kantung, misal begitu kan. Tapi kita kan di sini kita harus berpikir secara positif terlebih dahulu. Nah di sini kita menekankan terlebih dahulu, kan sekarang kita masuk ke ranah pembahasan gizi. Nah ahli gizi itu setahu saya pribadi bukan hanya mengatur di belakang layar, bukan hanya mengatur menulis kalau hari Senin ini menunya ada ayam, ada nasi, ada kangkung, bukan seperti itu. Jadi ahli gizi itu lebih ke arah dia mengatur segala macam prosedur-prosedur yang ada di dapur. Jadi dia juga berfungsi sebagai quality check, yang dimana dia ahli gizi fungsinya melihat apakah dapur itu kotor atau tidak. Kalau misal dapur itu kotor, maka ahli gizi itu akan menyuruh untuk dibersihkan sesuai dengan standar SOP yang benar, seperti itu. Nah dia juga menganalisis makanan-makanan. Misal ada ayam yang sudah dibiarkan di luar ruangan lebih dari 4 jam, pasti analisis gizi, ahli gizi itu akan mengatakan bahwa ayam itu sudah tidak bisa lagi untuk dimasak, bakterinya tidak akan hilang. Jadi bakteri E. coli yang tumbuh di dalam ayam itu akan justru merusak anak-anak yang mau makan ayam tersebut. Jadi bisa dibilang ahli gizi di sini masih sangat diperlukan. Jadi mungkin di sini ya lebih curiga ke arah yang tadi sih, tapi ya kita harus berpikir positif. Mungkin di situ dari saya. Nah, kalau misalkan dari Areta sendiri nih, atau mungkin boleh langsung dijawab bersama dengan Naura. Siapa yang mau duluan nih? Oke. Arta dulu nih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bahas dulu terkait pendapat dari seseorang yang tadi telah diberikan. Jadi beliau. Jadi mungkin pemikiran beliau sampai bisa mengatakan hal seperti itu. Mungkin dia berpikir kayak makanan yang akan diberikan ke anak-anak ini sebenarnya tidak perlu kayak seserius itu. Mereka cuma kayak ya udah, yang penting makanan sederhana, enak. Padahal inti dari program yang mau dijalankan ini adalah makanan bergizi. Jadi tentunya kita perlu seseorang yang expert dalam hal tersebut. Nah, seperti juga yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, dari masalah kebersihan dapur, proses dalam pembuatan, dan telah dikatakan oleh Adin bahwa peran dari ahli gizi itu bukan hanya kayak memberikan saran dari menu ataupun mencatat apa menu untuk hari Senin dan lain-lain, tetapi juga memeriksa dari kebersihan dapur itu sendiri. Jadi menurut saya kurang setuju dengan perkataan beliau yang mengatakan bahwa ahli gizi itu tidak penting, karena menurut saya ahli gizi ini adalah hal yang krusial dalam program ini. Mungkin itu saja dari saya. Wih, dikasih diri kan? Saya ulang kasih kau, saya ulang kasih ke
Jadi mau bilang kayak, oke saya setuju kayak ahli gizi pasti sangat penting dari namanya saja singkat saja Singkat saja sih paham. Oke, saya sangat setuju dengan pendapat saudari Areta sama Agin kalau peran ahli gizi ini sangat krusial dalam program MBG ini karena kembali lagi pada visi dan tujuan utama dari MBG ini yaitu sebagai intervensi kekurangan gizi yang ada di Indonesia, di mana di Indonesia ini tercatat sangat banyak sekali anak-anak yang mengalami stunting dan juga banyak ibu hamil yang mungkin kurang makanan yang bergizi untuk bayi dalam kandungannya, sehingga menurut saya dengan adanya peran ahli gizi dalam dapur ini bukan hanya untuk menulis menu saja, tapi untuk menjadi pencegah masalah yang telah disampaikan oleh saudara Iqbal kalau ini balas disehatkan. yang telah disampaikan oleh saudara Iqbal kalau tugas ahli gizi seorang ahli gizi itu bukan hanya untuk menulis menu saja, tapi juga untuk menjadi bertugas sebagai quality check agar tidak terjadi masalah yang tadi dibahas yaitu makanan beracun gratis. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Lalu nih teman-teman, kita kan sudah membahas nih mengenai isu MBG ini dan juga ternyata didapatnya tidak ada mungkin tidak ada, bukan tidak ada kali ya, tapi kurangnya intervensi dari ahli gizi yang tersertifikasi pada dapur-dapur MBG. Bahkan dapur-dapur MBG ini dijadikan ladang bisnis terhadap oknum tertentu. Nah, sekarang kita masuk nih ke kira-kira kita kan ini mahasiswa ya. Mahasiswa adalah agen of change bagi masa depan bangsa Indonesia. Kita ini adalah ujung tombak dalam perubahan Indonesia. Nah, menurut teman-teman sekalian, evaluasi apa sih atau mungkin hal-hal apa sih yang perlu diubah ataupun mungkin perlu ditingkatkan dari program MBG ini? Kita mulai mungkin dari siapa yang mau jawab? Adin dulu kali, silakan Adin. Pemerintah tidak juga harus memaksakan sekali dananya. Kan mungkin di sini lebih ke arah kekurangan dana atau kekurangan sumber daya dan lain-lain kan. Nah, akan tetapi di sini kita kalau misal ke arah kekurangan dana, kalau misal masalahnya memang kekurangan dana dari pemerintah, mungkin kita hilangkan dulu beberapa MBG yang sekiranya justru malah membuat hal-hal negatif di daerah tersebut. Jadi mungkin kita tunda dulu, kita kumpul-kumpul dulu atau hal-hal lain. Nah, setelah kita evaluasi terus lebih lanjut, dan di saat kita yakin kita dapat menjalankan program ini di daerah itu yang pernah bermasalah menjadi program yang berjalan dan mendapatkan hal-hal positif dari program itu, nah di saat itulah baru program MBG di daerah ini, di daerah yang kasus tadi itu harus dijalankan kembali seperti itu. Oke, siapa lagi yang mau jawab nih? Manda kali ya, silakan. Oke, jadi sorry. Jadi kan MBG ini awalnya diancang-ancangkan, digembar-gemborkan untuk mencegah stunting, which is itu hal yang sangat diperlukan. Gizi dalam konteks ini tuh sangat penting, sangat krusial dan sangat diperlukan. Begitu. Nah, jadi menurut saya memang perlu evaluasi. First stepnya pasti dengan mengingat kembali tujuan awal dari realisasi atau pengadaan dari program ini yang digembur-gemburkan sama Pak Prabowo ini. Jadi bentuk evaluasinya ini bisa dengan misalnya melakukan inovasi variasi menu atau melakukan metode pengolahan yang lebih baik atau lebih higienis lah, at least seperti itu. Karena tadi memang sempat Keisha bilang kalau pemerintah bilang kalau 99,9% itu memang sudah optimal, tapi kan berarti masih ada 0,01%, dan 0,01% itu yang menjadi korban itu tetap manusia. Jadi tetap harus diperhitungkan karena 0,01% dalam hitungan manusia menurut saya itu angka yang cukup bermakna. Gitu. Karena itu tetap korban gitu. Baik, jadi mungkin sudah disampaikannya oleh Adin dan Manda bahwa sebenarnya program MBG ini itu sangat baik dan perlu untuk dilanjutkan, tapi butuhnya suatu evaluasi. Dan sebagai
karena evaluasi yang disampaikan oleh Manda dan Adin tadi menurut saya sudah cukup. Jadi saya izin menambahkan sedikit sebagai mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa, mungkin peran kita belum bisa terlalu disorot oleh pemerintah, tapi dengan menyuarakan saja di sosial media. Seperti yang kita tahu, di sosial media itu sudah sangat ramai mengenai hal ini. Kita sebagai mahasiswa itu tidak boleh diam guys, karena kita sebagai tingkatan lebih tinggi lah dari anak SD dan SMA, kita itu perlu membantu mereka juga. Jadi kita hanya perlu menyuarakan apa yang menurut kita bisa diperbaiki ataupun harus dilanjutkan, ditindaklanjuti. Mungkin itu saja dari saya. Sebenarnya saya punya pertanyaan. Kenapa dananya kita tidak memberikan saja kepada keluarga dan keluarga yang mengelola makanan tersebut? Seperti itu sih sebenarnya yang masih saya pertanyakan. Karena menurut saya kalau misal kita memberikan dana MBG tersebut kepada keluarga-keluarga mereka sendiri, mungkin hasil kelola dari makanan-makanannya itu mungkin akan lebih higienis dan dapat dipercaya, dan kemungkinan kecil akan terjadi keracunan pada anak-anak itu mungkin akan sedikit sekali Ci untuk kemungkinan terjadinya keracunan ataupun diare seperti itu. Itu sih menurut saya, dan itu masih menjadi pertanyaan. Ya kalau dia bertanya seperti itu ya saya jawab aja. Seperti yang kita tahu ya, saudari Dita sudah menyampaikan argumennya, yaitu mengapa MBG tidak diberikan ke keluarganya. Seperti yang kita tahu, MBG makanan bergizi gratis. Kita kembali lagi ke sana. MBG ini memerlukan ahli gizi di dalamnya. Sedangkan kalau misal kita memberikan kepada keluarga untuk mengolah, bisa jadi apa yang diolah oleh keluarga tersebut berbeda dengan apa yang ahli gizi mau, gitu. Dan untuk kekurangan dana ya itu bisa dibilang kita harus evaluasi dan tindak lanjuti lagi dananya kemana gitu, apakah benar ke MBG full atau mungkin ada ke sesuatu yang milik keluarga. Oke, jadi kalau misalkan menurut Medita tadi, kenapa pendistribusiannya tidak pakai bahan mentah saja ke keluarga biar keluarga itu yang mengolah? Menurut saya ini akan mengurangi tujuan awal dari MBG itu sendiri, di mana ini untuk mencegah kekurangan gizi yang terjadi di Indonesia ini. Dengan tidak adanya saja MBG, banyak terjadi stunting di Indonesia, di mana pasti keluarga-keluarga tersebut ada yang tidak mampu mengolah makanan tersebut dengan baik, sehingga mungkin saja gizinya tidak akan sampai. Berbeda dengan adanya program MBG ini, di mana gizi tersebut sudah ditakar dan disusun sedemikian rupa menunya sehingga dapat memenuhi gizinya. Mungkin begitu. Coba teman-teman sangat keren-keren ya. Aku izin menyimpulkan, menurut saya betul juga apa yang dikatakan Medita, kenapa tidak didistribusikan saja langsung ke orang tuanya. Tapi betul juga sih, dari tujuan MBG ini adalah untuk meningkatkan status gizi anak-anak. Nah, saya izin menyimpulkan kenapa tidak kita adakan MBG, kita optimalkan MBG dengan adanya ahli-ahli gizi yang betul-betul memang memperhatikan status gizi dari setiap menu-menu yang akan kita distribusikan untuk anak-anak yang menjadi target dari MBG ini. Tapi sekaligus juga mempersiapkan ataupun memfasilitasi orang tua di rumah. Jadi sudah dapat gizi di sekolah, dapat lagi gizi di rumah, lebih bagus kan begitu. Jadi iya, kembali lagi dana asalkan dananya lancar. Betul sekali. Jadi mungkin lebih baiknya kalau misalkan MBG dapat, orang tuanya juga difasilitasi untuk mencukupi gizi keluarganya. Jadi itu bukan cuma anak-anaknya saja kan, tapi iya orang tuanya juga bisa diedukasi. Ya mungkin mengenai isu MBG ini mungkin masih banyak sekali yang perlu kita evaluasi. Namun tentunya
suatu program ketika pertama kali dicetuskan itu sangat memiliki banyak cacat, namun disitulah peran kita sebagai mahasiswa untuk menyuarakan kesehatan tersebut agar pemerintah ataupun orang-orang yang memiliki kuasa dapat mengevaluasi kinerja mereka. Mungkin hal itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 26 BSLT pamit undur diri. Bye bye.